Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Budiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Nurspreneur. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Nafisatun Mutmainah dengan NIM C2314201150 dari kelas Nurspreneur B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Nurspreneur, yaitu rencana usaha yang saya beri nama yaitu Granopit. Sebelum masuk ke detailnya, izinkan saya menjelaskan latar belakang dan tujuan dari produk ini. Nah, saat ini banyak sekali masyarakat, khususnya remaja, mahasiswa, atau pekerja aktif yang kekurangan asupan nutrisi seimbang dalam kesehariannya. Nah, akibatnya daya tahan tubuh menurun, mudah lelah, dan rentan terhadap penyakit. Nah, di sisi lain juga, cemilan yang beredar di pasar kebanyakan tinggi gula dan pengawet, sehingga sulit menemukan snack yang benar-benar sehat namun tetap praktis dan terjangkau. Nah, dari permasalahan ini, lahirlah Granopit, di mana Granopit ini sebuah energi bar sehat yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti oat, madu, kacang, dan buah kering. Nah, tujuan utama dari Granopit ini yaitu yang pertama, meningkatkan imunitas dan energi tubuh secara alami melalui kandungan beta-glukan, antioksidan, dan zinc. Kemudian yang kedua itu mendukung kesehatan pencernaan masyarakat melalui asupan serat yang cukup. Kemudian yang ketiga itu menghadirkan alternatif cemilan sehat yang enak, higienis, dan harganya tetap terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja muda. Nah, kemudian nama Granopit ini sendiri berasal dari gabungan kata granola dan vitamin dengan tagline nutrisi alami, energi nyata, mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan cemilan yang bukan hanya enak, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi tubuh. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan secara berurutan, mulai dari analisis peluang usaha, model bisnis, kemudian perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya, dan proyeksi keuangan hingga strategi marketing dan branding dari Granopit. Baik, mari kita mulai dari modul yang pertama. Nah, dari modul yang pertama yaitu ada masalah yang melatar belakangi. Yang pertama ada nutrisi dan imunitas, di mana nutrisi dan imunitas ini banyak remaja atau mahasiswa atau pekerja aktif yang kekurangan asupan nutrisi seimbang sehingga daya tahan tubuh menurun, mudah lelah, dan rentan sakit. Kemudian selanjutnya ada masalah pencernaan, di mana masalah pencernaan ini pola makan yang tidak teratur dan kurang serat yang bisa menyebabkan perut kembung, kemudian sembelit, dan flora usus tidak seimbang pada banyak orang. Nah, selanjutnya di sini ada snack sehat yang sulit ditemukan, di mana snack sehat yang sulit ditemukan ini di tengah gempuran snack kemasan tinggi gula dan pengawet, masyarakat kesulitan untuk menemukan cemilan yang sehat, yang praktis dan terjangkau. Kemudian yang selanjutnya di sini ada solusi dan gagasan. Di mana solusi ini yang pertama ada solusi produk. Nah, solusi produk ini energi bar dari oat, kacang dan madu dan buah kering yang beta glukan untuk imunitas dan pencernaan. Kemudian nilai keunggulannya, di mana nilai keunggulan pada cemilan ini yang terbuat dari bahan alami lokal yang bebas pengawet. Kemudian ada 3 varian rasa. Kemudian kemasan yang higienis, modern. Nah, nilai jual juga ganda dan enak dan sehat. Kemudian ada marketability, di mana marketability ini harganya yang cukup terjangkau dari mulai 10.000 hingga 15.000 per bar atau per piecesnya. Nah, ini juga tersedia dari online maupun offline. Nah, didukung oleh edukasi gizi dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian di sini ada matriks analisa SWOT, di mana matriks analisa SWOT ini yang pertama ada strength. Strength ini bahan baku alami, mudah didapat secara lokal, kemudian proses produksinya juga sederhana, kemudian daya simpannya cukup lama, 1 sampai 2 minggu. Kemudian kredibilitas dari latar kesehatan. Kemudian di sini ada weakness, di mana weakness ini seperti modal awal dan kapasitas produksinya terbatas. Kemudian pengalaman bisnis masih minim. Kemudian belum bersertifikasi BPOM atau PIRT. Kemudian yang terakhir itu ada branding dan distribusi belum kuat. Selanjutnya di sini ada opportunity, di mana opportunity ini yang pertama ada tren gaya hidup yang sehat meningkat. Kemudian pasar snack sehat tumbuh signifikan. Kemudian mudah juga dipasarkan via platform digital. Nah, peluang kerja sama seperti gym, klinik, kafe, ataupun tempat-tempat lainnya. Kemudian ada trade, di mana trade ini yang pertama ada kompetitor besar bersertifikat BPOM. Kemudian fluktuasi harga bahan baku. Kemudian produk juga mudah ditiru oleh kompetitor. Kemudian tren pasar yang berubah sangat cepat. Kemudian di sini ada posisi dan strategi bisnis. Nah, posisi dan strategi bisnis ini terdapat pada kuadran yang pertama, yaitu strategi agresif. Nah, strategi agresif ini, kekuatan internal Granopit ini dioptimalkan untuk memanfaatkan peluang pasar gaya hidup sehat yang sedang tumbuh pesat. Kemudian perkuat pemasaran digital melalui Instagram dan TikTok. Nah, dengan konten edukatif berbasis ilmu keperawatan atau ilmu kesehatan. Kemudian perluas jaringan distribusi atau kerjasama dengan komunitas seperti tempat gym, kemudian klinik, dan kafe sehat di daerah Tasikmalaya. Kemudian
Kembangkan varian baru secara berkala. Misalnya kan saya mengambil awal itu cuma 3 varian. Nah, seiring berjalannya waktu bisa menambahkan beberapa varian lagi seperti herbal dengan tambahan jahe dan kunyit. Yang terakhir itu ada segera siapkan berkas pendaftaran BPOM dan izin usaha PIRT. Nah, untuk memperluas akses pasar. Kemudian pada modul yang kedua di sini adalah yang kanvas atau granopit. Yang pertama ada problem, di mana problem ini kurang asupan nutrisi seimbang dan daya tahan tubuh menurun. Kemudian sulit menemukan snack sehat praktis tanpa pengawet. Kemudian solution, energi dari bahan alami seperti oat dan madu, kacang, buah kering. Nah, di sini ada 3 pilihan rasa. Kemudian kemasannya modern, kemudian edukasi gizi via sosial media. Ada Unique Value Proposition, di mana Unique ini energi beralami, bergizi tinggi, imunitas naik, kemudian energi tahan lama, kemudian pencernaan sehat, rasa lezat, kekinian, harga juga terjangkau. Kemudian ada Unfair Advantage, di mana diproduksi dan dipromosikan oleh mahasiswa keperawatan, kredibilitas klaim kesehatan lebih kuat, plus konten edukasi sebagai nilai tambahan. Kemudian ada customer segment, di mana customer segment ini seperti mahasiswa dan pelajar, kemudian pekerja muda aktif, kemudian ibu rumah tangga, kemudian ada komunitas atau komunitas gym atau fitness, kemudian individu yang imunnya rendah. Kemudian yang terakhir itu ada cost and revenue. Nah, di mana ini itu biaya bahan baku, kemudian kemasan, kemudian produksi, marketing, distribusi. Nah, pendapatan penjualan satuan, kemudian bundling reseller, kemudian sistemnya itu pre-order dan kerjasama dengan KP. Nah, selanjutnya di sini ada value pelayanan dan segmen pelanggan. Yang pertama itu ada keunggulan produk, di mana keunggulan produk ini yang pertama bahan alami tanpa pengawet kimia, kemudian kaya serat, protein, dan antioksidan, kemudian tersedia 3 varian rasa, kemudian kemasan modern dan higienis, kemudian harga terjangkau dari mulai 10.000 hingga 15.000. Kemudian yang selanjutnya di sini ada keunggulan pelayanan. Nah, keunggulan pelayanan ini yang pertama itu ada respon cepat di WhatsApp, DM, dan marketplace. Selanjutnya di sini ada mitra aktivitas dan sumber daya kunci. Yang pertama ada key partner. Yang pertama itu supplier oat, madu, kacang lokal. Kemudian toko kemasan dan percetakan label. Kemudian distribusi seperti gym, kafe, kantin. Kemudian ada reseller atau dropshipper. Kemudian yang terakhir itu ada ekspedisi seperti JNE, JNT, dan si cepat. Selanjutnya di sini ada biaya produksi dan harga jual. Yang pertama, total biaya produksi atau per batch yang berisi 12 bar. Nah, total biayanya itu Rp202.300. Kemudian harga pokok produksi atau HPP per bar yaitu Rp16.858. Kemudian harga jual per bar. Harga jual yaitu Rp12.000 sampai Rp15.000. Nah, kemudian di sini ada keuntungan kotor per batch-nya yaitu Rp33.700 sampai Rp60.700. Nah, kemudian di sini ada rincian komponen biaya. Yang pertama itu ada bahan baku produksi, di mana bahan baku produksi ini dengan biaya Rp86.300, kemudian proses produksi mandiri Rp65.000, kemudian proses produksi via kolaborasi dengan biaya Rp51.000. Nah, kemudian total per batch sama dengan 12 bar, di mana totalnya itu Rp202.300. Kemudian di sini ada quality control granopit. Yang pertama itu ada pemilihan bahan baku, di mana pemilihan bahan baku itu harus yang berbahan segar, tidak berjamur, dan aromanya yang sangat normal. Kemudian proses pemanggangan. Nah, proses pemanggangan ini harus dilihat warna kemasan yang merata, tidak gosong, dan aromanya harum. Kemudian tekstur produk, sebar padat, tidak mudah hancur, dan tidak terlalu keras. Kemudian rasa produk, manis alami, gurih dari kacang, kemudian segar dari buah kering. Kemudian cara kemasannya, kemasan yang sangat bersih, kemudian rapat, label lengkap, dan rapi. Kemudian di sini ada pengembangan dan retensi sumber daya. Yang pertama itu ada pemeliharaan dan pengembangan seperti intensif atau bonus penjualan sesuai pencapaian target per bulan. Kemudian rapat evaluasi mingguan yang membahas produksi dan penjualan. Kemudian penyediaan APD produksi seperti sarung tangan, masker, dan celamet. Kemudian pelatihan varian produk baru seperti herbal dan protein tinggi tiap 3 bulan. Kemudian pelatihan digital marketing seperti Canva, copywriting, ADS tiap 3 bulan. Proyeksi 3 tahun ke depan. Nah, pendapatan atau revenue tahun pertama yaitu 23.400.000. Kemudian tahun kedua itu 33.150.000. Kemudian tahun ketiga itu ada 44.850.000. Kemudian harga per bar rata-rata tahun pertama itu 13.000, kemudian dinaikin tahun kedua itu 13.500, dan tahun ketiga itu 14.000. Nah, volume penjualan bar per tahun. Tahun pertama itu 1.800, kemudian tahun kedua naik nih jadi 2.455, kemudian tahun ketiga itu naik lagi jadi 3.204.
Nah, jadi volume perjualan yaitu 1.800 sampai 3.204 bar. Jadi laba kotornya itu sekitar 14 juta sampai 26.900.000. Nah, biaya operasionalnya itu 7.200.000 sampai 9.600.000. Nah, selanjutnya di sini ada break even point dan strategi harga. Yang pertama itu ada harga jual per barnya itu 13.000, kemudian biaya variabel atau bar 5.200, kemudian ada biaya tetap bulanan yaitu 600.000, kemudian target penjualan per bulan yaitu 150 bar, kemudian pendapatan bulanan sekitar 1.950.000. Jadi margin keuntungannya itu 29,2%. Nah, jadi seperti paket bundling. Yang pertama itu ada 3 bar, di mana 3 bar ini dengan harga 35.000 dan 6 bar itu dengan harga 65.000. Dengan hemat yang 6 bar itu 13.000 dan yang 3 bar itu hematnya 4.000. Nah, dan yang terakhir di sini ada identitas brand dan kampanye digital. Yang pertama itu ada tagline. Jadi tagline-nya itu nutrisi alami, energi nyata. Nah, kemudian ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada target. Jadi targetnya itu mahasiswa, pekerja muda dari umur 18 sampai 35 tahun, kemudian yang aktif di Instagram dan TikTok, kemudian yang peduli gaya hidup sehat. Kemudian geografis. Geografisnya itu di Tasikmalaya dan Jabar secara offline, kemudian seluruh Indonesia via marketplace secara online. Kemudian ada positioning, di mana positioning ini energi bar alami yang bergizi tinggi, kemudian didukung kredibilitas kesehatan. Kemudian di sini ada platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian ada target kampanye peluncuran. Jadi 50 plus pelanggan baru bulan pertama. Kemudian 500 lebih followers Instagram dalam 30 hari. Kemudian ada 150 bar terjual per bulan pertama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rancangan usaha yang akan saya buat. Nah, mungkin sekian hasil pemaparan yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.